Karena bagaimanapun juga di luar kita tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal sesuatu gitu kan. Sehingga belajar bela diri itu perlu. Saya kebetulan dipercaya Indonesia untuk membawa tim Indonesia di Asian Games, dan Indonesia bisa meraih 14 emas dari 16 nomor yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ATF, pernah nggak nih sahabat ATF menonton film aksi laga yang menggunakan aksi bela diri untuk menyelamatkan diri atau menyerang lawan? Nah, kalau di Indonesia sudah tidak diragukan lagi Iko Uwais dalam film The Raid 2. Nah, silat makin dikenal di kancah internasional. Bahkan silat menjadi olahraga yang bermanfaat juga bagi para wanita. Nah, saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Coach Edi Suhartono. Nah, yang tangan dinginnya ini tuh dipercaya menjadi pelatih pencak silat dari Kota Batu yang sudah mengantongi lisensi internasional. Nah, yuk kita langsung sapa aja. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah baik. Coach, ini kayaknya udah siap ini mau latihan atau selesai latihan ini, Coach? Kebetulan saya baru pulang dari latihan dan kemudian jalan ke sini untuk podcast ini. Podcastnya ATF ini ya, Coach. Siap. Coach, kalau boleh diceritakan nggak gimana sih ceritanya kok bisa mendapatkan lisensi internasional sebagai pelatih ini, Coach? Pelatih pencak silat. Ceritanya lumayan agak panjang, Mbak ya. Iya, nggak apa-apa. Lumayan agak panjang. Jadi awalnya dulu saya ikut pencak silat, kemudian ikut pencak silat yang ke arah prestasi, ikut bertanding dan sebangsanya. Setelah itu banyak junior saya juga yang kebetulan satu kelas dengan saya, sehingga mau tidak mau dia harus berhadapan dengan saya. Nah, disitulah saya mulai memutuskan untuk bergeser menjadi pelatih. Memang secara prestasi di atlet saya tidak begitu baik. Saya hanya mampu untuk menjadi juara 3 di nasional. Itu pun tahun 90. Kemudian sejak itu saya berpindah menjadi pelatih dengan ambisi bahwa saya kepingin anak-anak didik saya prestasinya lebih tinggi dari saya. Saya kemudian mengikuti sebuah pelatihan pelatih di Kota Malang. Kebetulan dulu di Kota Malang, Batu belum ada dulu. Di Kota Malang, saya jadi pelatih kota. Kemudian dari beberapa kali prestasi yang saya raih dengan kota itu, saya mendapat kepercayaan untuk mengambil sertifikasi tingkat provinsi. Di tahun 81 saya mengambil sertifikasi provinsi. Kemudian saya dipercaya untuk memegang tim Jawa Timur dari berbagai macam kejuaraan, dan kebetulan prestasinya juga lumayan bagus sehingga saya diizinkan untuk naik menjadi sertifikasi nasional. Nah, di nasional itu pun banyak tugas yang saya terima. Salah satunya adalah membawa tim Indonesia untuk beberapa kejuaraan, dan akhirnya kemarin saya dapat kepercayaan lagi dari PBIPSI, organisasi tertinggi di Indonesia, untuk mengambil sertifikasi internasional. Jadi begitu Mbak ceritanya meraih sertifikasi internasionalnya. Jadi Coach Edi ini awal itu sebagai atlet pencak silat, kemudian berinisiatif untuk menjadi pelatih. Nah, ini di waktu menjadi pelatih nih Pak, kira-kira itu dari anak-anaknya ini berapa Pak waktu masih di awal yang mengikuti? Di awal-awal ya nggak begitu banyak, ya paling ada 5 sampai 10 orang, kemudian bertambahlah terus, berjalan seiringnya prestasi yang naik, anggotanya bertambah dan sekarang semakin banyak sekali. Ada berapa orang Pak sekarang? Ya kalau dalam satu latihan ya bisa di atas 20-30 orang. Tetapi yang ke arah prestasi kita pilah lagi sehingga latihannya terpisah dengan yang reguler. Karena latihan reguler kan arahnya tidak ke prestasi, begitu Mbak. Nah, ini kan Bapak kan juga pemegang license internasional itu ya Pak ya. Itu dari Coach Edi itu Pak, dari Coach Edi ini juga maksudnya mengajari dari beberapa
beberapa negara atau bagaimana Pak? Sementara saya belum memegang untuk beberapa negara luar. Memang biasanya kalau ketika ada teman-teman dari luar negeri datang ke Malang, nah, mereka akan berlatih dengan saya. Kemarin yang terakhir teman-teman dari Belanda datang ke Malang untuk berlatih pencak silat demi pengembangan pencak silat di Belanda sana. Juga ada beberapa teman-teman dari Jepang yang selalu datang ke Malang. Mereka kan bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang tentang kuliah dan sebangsanya, dan kebetulan mereka juga atlet pencak silat. Nah, mereka bergabung dengan saya. Oh iya ya Pak. Nah, dari Coach Edi ini Pak, gimana sih Coach Edi ini tuh apakah dari awal itu sudah jatuh hati dengan pencak silat atau terjebak ikut-ikut dari kakak kelas atau teman untuk pencak silat ini Pak? Sebetulnya enggak juga sih. Kalau saya dari awal itu karena keluarga saya keluarga pesilat. Oh. Jadi semuanya adalah anggota pesilat. Kemudian memang tidak semuanya mengambil ke arah prestasi. Rata-rata mereka adalah belajar pencak silat untuk bela dirinya. Sehingga ya kalau di zaman dulu kan keadaan tidak seaman sekarang Mbak ya. Di jalan-jalan tidak seterang sekarang lah jalanan itu, sehingga bela diri itu penting. Maka di keluarga kami, di keluarga saya, semuanya diwajibkan untuk belajar pencak silat untuk menjaga diri. Dan yang ke arah prestasi hanya saya gitu. Oh iya. Tapi ada ya Pak ya, maksudnya untuk wanita bisa ya Pak ya, untuk perempuan? Perlu sekali Mbak, perlu sekali. Karena bagaimanapun juga di luar kita tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal sesuatu gitu kan. Sehingga belajar bela diri itu perlu. Gitu. Iya, terus ini Pak, kan sebagai pelatih ini ya, bagaimana Bapak mengajarkan bibit-bibit atlet ini tuh untuk bisa berprestasi, tidak hanya nasional tapi internasional gitu Pak? Awalnya mereka kita ajak melihat ini loh kejuaraan pencak silat, kemudian kita ajarkan beginilah caranya kalau kita ingin bertanding pencak silat. Kemudian mereka kita turunkan pada kejuaraan-kejuaraan tertentu, terutama di anak-anak yang masih dalam level remaja, di usia-usia SMP, SMA, itu kita ajarkan. Karena kejuaraan di olahraga pelajar, pencak silat menjadi olahraga wajib. Makanya kita ajarkan bagaimana kita bertanding dan sebangsanya, dan banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah ketika kita belajar pencak silat dan berprestasi, kita akan mendapat penghargaan yang bagus dari sekolahan. Bahkan kita bisa masuk ke sebuah perguruan tinggi dengan pencak silat, dengan prestasi pencak silat kita. Sekarang sudah banyak ya Pak ya sekolah-sekolah ikut ada ekstrakurikuler tentang banyak sekali Mbak, banyak sekali. Di Kota Batu pun banyak sekali. Memang yang ke arah prestasi tidak banyak orangnya, tetapi hampir semua sekolahan, bisa dikatakan kalau di Kota Batu ya sekitar 60% dari sekolahan yang ada itu mengajarkan ekstrakurikulernya pencak silat. Tapi untuk guru pengajarnya kayak gitu tuh dari anggotanya Coach Edi atau bagaimana? Atau beda? Para pengajarnya banyak, ada yang kebetulan satu klub dengan saya, ada juga yang berbeda. Tapi rata-rata kalau sudah pencak silat itu namanya aja yang beda, tetapi nanti ketika bertanding di kejuaraan pencak silat mereka akan sama aja. Ya, Coach ini kalau dari Coach Edi kan pelatih nih ya, terus mengajarkan atlet-atletnya ini tuh apakah dituntut untuk menang atau gimana? Kalau yang ke arah prestasi, kita akan pilah-pilah kejuaraannya. Ada kejuaraan yang mereka kita gariskan untuk menang gitu, kita rancang untuk menjadi juara. Ada yang beberapa yang kita rancang karena mereka mungkin masih pemula, kita rancang dia nanti bisa nyampe level ini, level semifinal atau seperempat final, atau hanya nyampe finalis dan begitu. Tetapi memang nantinya mereka arahnya adalah menjadi juara semuanya. Pernah nggak gitu tuh sesuai dengan targetnya Coach dari misalnya nih dari anak-anak itu kan ada kategori yang berprestasi untuk dilombakan. Nah itu misalnya, aku nanti dari lomba ini target 1 emas gitu. Itu bisa nggak? Maksudnya pernah nggak terjadi kayak gitu? Sering Mbak, sering. Jadi dengan berlatih, kita kan kalau berlatih kita bisa ngukur kan kemampuannya bagaimana. Banyak ya, anak ini kita targetkan medali emas ya alhamdulillah dia emas gitu.
Banyak sering seperti itu. Tapi gagal juga sering. Oh, anak ini harusnya medali emas, ternyata karena mengalami cedera dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga pencak silat kan olahraga kontak. Namanya cedera kan dekat. Kadang-kadang di awal-awal dia udah cedera sehingga tidak bisa meraih juaranya. Tetapi biasanya mereka akan tetap semangat dan berlatih lagi untuk meraih yang kejuaraan depannya. Waktu lomba-lomba pencak silat itu apa ada kegiatan lomba yang nggak terlupakan itu? Ada. Salah satunya adalah yang paling dekat di 2018 kemarin, ketika saya kebetulan dipercaya Indonesia untuk membawa tim Indonesia di Asian Games. Itu adalah sebuah momen yang sangat-sangat menyenangkan karena pertama kali di tingkat Asia multi event di pertandingan dengan gebiar yang begitu hebatnya, dan kebetulan Indonesia tuan rumah dan Indonesia bisa meraih 14 emas dari 16 nomor yang ada. 14 emas dari 16 nomor dari yang ada. 16 nomor yang ada. Itu udah kebanggaan tersendiri ya Pak ya. Bukan main itu sudah. Dari pencak silatnya ini ya Pak ya. Bukan main. Mungkin untuk meraihnya lagi, setengah mati sudah itu Mbak. Latihannya berapa lama itu Pak? Kita berlatih hampir 2 tahun untuk itu. 2 tahun? 2 tahun. Asian Games 2 Asian tahun? Games kita pemusatannya mulai menyeleksi anak-anak dari seluruh Indonesia, kemudian masuk ke pemusatan latihan hampir 2 tahun lebih. Terus gini Pak, bisa disebutkan Pak trik-trik untuk pemula yang ingin mengikuti pencak silat ini Pak? Bagi teman-teman pemula yang ingin mengikuti pencak silat, pertama adalah datangi klub-klub pencak silat yang ada, kemudian ikut di klub tersebut, kemudian berlatihlah dengan baik. Saya yakin kalau mereka mau berlatih dengan baik sehingga teknik dasarnya, kemudian kemampuannya jadi menjadi menaik, menjadi hebat, saya pikir sebuah kejuaraan akan gampang diraih. Kalau di Kota Batu ini Pak, kalau misalnya dari anak-anak ini ingin mengikuti atau ingin belajar tentang pencak silat itu kemana Pak? Banyak Pak, di sekolah-sekolah terutama banyak. Contoh adalah di beberapa sekolah. Kalau di sekolah, boleh saya menyebut Muhammadiyah ya? Iya, nggak apa-apa. Di beberapa sekolah Muhammadiyah itu pasti ada tapak suci, nama perguruannya. Kemudian ada di tempat Balai Desa Ngaglik itu ada namanya Perguruan Persaudaraan Setiati Trate, dan banyak lagi. Datanglah ke klub-klub itu, mulailah ikut latihan. Nah, lebih baik lagi ke sekolah-sekolah yang ada ekstrakurikulernya. Misalnya sekolahnya ada ekstrakurikuler, ikuti. Kemudian nanti mereka akan mengikuti kejuaraan-kejuaraan pelajar. Nah, semakin lama akan naik dan terus menjadi yang ke nasional. Itu bisa bisa untuk usia berapa Pak untuk bisa belajar pencak silat ini? Kita kejuaraan pencak silat di Indonesia sudah dimulai dari SD. Jadi di kejuaraan Olimpiade sekolah itu mulai di tingkat SD sampai tingkat SMA itu ada pencak silatnya semua. Nah, disitulah lahan mereka untuk berprestasi. Jadi saya sarankan ya mulai dari usia SD untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan tersebut. Ada tingkatannya gitu ya Pak ya? Ada tingkatannya Mbak. Untuk SD itu berapa tingkat Pak? Maksudnya untuk belajarnya ini berapa bulan untuk? Kalau awal mungkin di SD mereka akan belajar sekitar 6 bulan, baru mereka akan bisa bertanding. 6 bulan, 7 bulan. Bahkan lebih bagus lagi kalau mereka sampai 1 tahun kemudian belajar lagi. Bagaimana sih untuk anak-anak Kota Batu ini yang belum memahami tentang pencak silat, terus ingin berminat untuk masuk ke pencak silat? Teman-teman yang ikut pencak silat sekarang itu hebat. Banyak contohnya tadi kayak di film-film sudah ada pencak silat, kemudian penghargaan terhadap prestasi pencak silat terutama itu juga bagus sekali. Mau setingkat sekolah dasar sampai yang levelnya nasional itu bagus sekali. Bagi teman-teman yang ingin ikut ya saya sarankan datangi klub-klubnya, kemudian baca klub-klubnya itu bagaimana, tujuannya apa dan sebagainya. Saya pikir mereka akan menjadi senang untuk itu. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Edi Suhartono bahwa pencak silat ini tuh adalah olahraga yang asli Nusantara, yang sudah banyak atlet didikannya ini yang sudah meraih prestasi. Baik, terima kasih sahabat ATF. Jangan lupa tonton terus channel YouTube Amot
Tani Foundation. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!